Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selamat datang kepada seluruh siswa Sains dan Teknik. Selamat menjadi keluarga kami. Selamat menjadi orang-orang terbaik yang akan membawa Universitas Paletehan ke tingkat yang lebih tinggi. Baik, di sini saya perkenalkan dulu. Saya Muhammad Agus Kurniawan, mewakili Sivitas Akademika Fakultas Sains dan Teknik. Saya dosen di program studi informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya gambaran terkait dengan Fakultas Sains dan Teknik serta beberapa aktivitas ya yang akan kalian lalui selama pembelajaran di sini. Sebentar ya. Baik. Di sini kita kenal dulu ya dengan profil dari Fakultas Sains dan Teknik, atau kita singkat saja ya dengan FST, di mana fakultas ini pada awalnya adalah merupakan sekolah tinggi ya, sekolah tinggi Sains dan Teknologi Indonesia atau dikenal dengan STINTEN yang berada di Kota Bandung yang memiliki jurusan atau program studi yaitu Teknik Informatika, Teknik Sipil, Teknik Elektro dan Teknik Arsitektur. Ya, didirikan sejak tahun 1984 hingga pada tahun 2019 Yayasan Paletehan Serang, Banten, kemudian berinisiatif untuk mengakuisisi STINTEN sehingga bisa nanti digabung atau bergabung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fakultas Paletehan Stikes FA Serang menjadi Universitas Paletehan, di mana pada akhirnya STINTEN ataupun program studi yang ada di STINTEN sebelumnya itu menjadi program studi di sebuah fakultas, ya, Fakultas Sains dan Teknik, yang kemudian pada tahun 2020 didirikan juga program studi teknik industri. Nah, di sini kita juga harus tahu ya bahwa di lingkungan fakultas itu ada pengelola ya, di mana pengelola itu terdiri atas seorang dekan, kemudian dibantu oleh wakil dekan 1 dan wakil dekan 2. Di sini untuk dekan yaitu Ibu Wiwi Eko Pertiwi, SKM MKN. Kemudian wakil dekan 1 bidang akademik dan kemahasiswaan Ibu Ella Nurdiawati, SKM MKes. Kemudian untuk wakil dekan 2 yaitu Pak Dedi Nuryatna, SKP MK, yang akan mengurus terkait dengan umum dan keuangan. Kemudian ada pengelola di tingkat program studi. Di sini untuk pengelola adalah ketua program studi, di mana untuk arsitektur ini dengan Bapak Andian, STMT, kemudian untuk informatika dengan Haja Milawati Luciani, SKP MKep, kemudian untuk prodi Teknik Elektro dengan Bapak Dadang Rohman, SKP MKep, kemudian Ketua Program Studi Teknik Sipil dengan Ibu Nursi Sri Mujianti, SKP MKep, dan Kaprodi ataupun Ketua Program Studi Teknik Industri yaitu Pak Oktoberi Julianto, STMP. Nah, di sini Kaprodi ini menjadi pimpinan ataupun yang nantinya akan mengelola program studi yang akan kalian masuki ya. Dan ketua program studi itu nanti akan dibantu oleh masing-masing sekretaris prodi. Kemudian perlu diketahui juga bahwa dalam mengurus administrasi akademik dan keuangan
ini akan dibantu oleh Bapak dan Ibu-ibu ya, yang nantinya akan mengurus segala keperluan terkait dengan akademik dan keuangan, karena di mana maksudnya untuk memulai suatu pembelajaran, kalian harus sudah melakukan registrasi, baik registrasi keuangan maupun akademik. Nah, nanti untuk bidang akademik ada ketua atau kepala bagiannya adalah Ibu Hajah Lani Febrani SE, kemudian ada Ibu Kasubag yaitu Ibu Askasyati ST. Kemudian untuk bidang umum dan keuangan, di sini ada Bapak Dr. Andes Holik Saibani, dan kemudian di Kasubagnya ada Bapak Sunardi Kurnia SE. Nah, nanti yang akan mengurus segala urusan akademik dan keuangan kalian. Kemudian untuk tingkat administrasi, ya, teknis, ya, nanti di program studi itu juga akan dibantu oleh staf akademik dan kemahasiswaan, di mana ini berlokasi ya di Bandung, tapi tetap akan memberikan pelayanan ya, pelayanan kepada seluruh mahasiswa baik di Bandung maupun di Serang. Di sini ada Bapak Haji Irfan SST MM, kemudian Bapak Hendra Renaldi SE, kemudian ada Bapak Muhammad Rahmat Barokah dan Bapak Rasidi. Untuk staf keuangan ini ada Ibu Aas Siti Hasanah, AMD, dan staf rumah tangga di sini ada Bapak Suryana. Oke, kita kenal lebih dalam lagi ya, yaitu apa sih yang menjadi visi ya untuk Fakultas Sains dan Teknik, di mana setelah bergabung menjadi Universitas Pelatihan, Fakultas Sains dan Teknik juga ingin bangkit kembali, ingin menjadi Fakultas Teknik ya, Fakultas Teknik yang nomor 1 ya di Serang dan sekitarnya. Kemudian di sini kita ingin juga menjadi fakultas yang unggul, ya, bermartabat, mandiri, serta teknopreneurship dalam pemecahan permasalahan kebutuhan masyarakat dan industri berbasis sains dan teknologi pada tahun 2025. Sains dan teknologi memang tidak bisa dipisahkan ya. Kemudian yang menjadi misi dari Fakultas Sains dan Teknik yaitu jelas ya untuk menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif serta kreatif berdasarkan kearifan lokal, norma agama, dan multibudaya. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan sains dan teknologi yang relevan dan aplikatif dengan keilmuan. Kemudian menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat guna menghasilkan solusi yang bermanfaat sesuai kebutuhan masyarakat serta industri dengan memanfaatkan sains dan teknologi. Dan terakhir adalah mengelola fakultas secara mandiri dengan tata kelola yang berorientasi pada mutu atau good governance. Ya, jadi istilahnya ini yang akan melandasi Fakultas Sains dan Teknik itu menjadi fakultas yang unggul. Kemudian, nah, di sini selain menjadi fakultas yang unggul, jelas ya masing program studi juga memiliki profil lulusan yang diharapkan. Ya. Yang pertama itu untuk arsitektur ya. Kalian yang di arsitek itu arsitektur ya, maksudnya kalian bisa menjadi seorang arsitek ataupun menjadi konsultan arsitektur atau perencanaan dan sebagainya ya, banyak sekali nanti yang akan kalian pelajari dan beberapa bidang keilmuan juga akan menjadi penentu akan menjadi lulusan apa ya, dengan keahlian apa kalian nanti pada saat selesai menempuh pendidikan di sini. Kemudian untuk di bidang informatika atau program studi informatika, jelas ya yang mungkin yang umum itu adalah sebagai programmer.
kemudian juga bisa menjadi konsultan IT, ataupun misalkan menjadi full stack developer, dan beberapa profil-profil lulusan yang nantinya akan menjadi kebutuhan ya pada saat di masa depan ya. Kemudian di teknik sipil, kalian bisa menjadi konsultan konstruksi bangunan, insinyur konstruksi, dan lain sebagainya. Kemudian di teknik elektro, ini kalian bisa menjadi perancang dan teknisi mesin gitu ya, ataupun product manager. Jadi kalian menciptakan suatu produk ya dengan dengan elektro, dengan sistem seperti robot gitu ya, ataupun drone. Itu kalian bisa lakukan dengan beberapa riset ya yang nanti akan kalian lakukan di program studi teknik elektro. Kemudian teknik industri ini terkait dengan lebih pada manajemen ya. Di sini ada operasional dan logistik, kemudian penjaminan mutu, SDM, dan sebagainya. Ya. Jadi ini hanya sebagian kecil gitu ya yang nanti akan menjadi profil lulusan dari seluruh program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknik. Kemudian di kegiatan akademik ya, kalian di sini akan mengenal suatu istilah satuan kredit semester atau disingkat dengan SKS, di mana SKS ini akan terkonversi ya menjadi pertemuan tatap muka yang sudah terjadwal baik secara daring ataupun luring. Nah, di sini jangka untuk tentang waktu ataupun waktu pembelajaran bisa di 50 menit ya ataupun 60 menit. Kemudian kegiatan berikutnya adalah kegiatan akademik terstruktur. Nah, ini bisa dalam bentuk tugas maupun nanti praktikum di laboratorium. Nah, kemudian kegiatan akademik mandiri, ini bisa seperti studi pustaka atau studi literatur ya. Kemudian eksplorasi sendiri, dan kalian akan diarahkan ya oleh pengajar untuk bisa mencari ataupun memendalami ya, mengeksplorasi pemahaman-pemahaman ya, dengan sumber-sumber yang sudah diberikan. Nah, kemudian untuk kalian di sarjana atau S1 itu akan menempuh ya minimal ataupun mengambil minimal 144 SKS dalam 8 semester ya. Yaitu 8 semester itu setara dengan 4 tahun, ataupun misalkan memungkinkan kalian bisa mengambil paling cepat 3,5 tahun ya. Nanti kalian coba diskusikan dengan nanti pembimbing akademik atau penasehat akademik masing-masing ya. Kemudian berikutnya adalah jadi di sini kegiatan ya, kegiatan pembelajaran selama 8 semester itu akan ada kalender akademik yang akan dikeluarkan setiap tahun akademik ya. Jadi untuk tahun akademik ini adalah 2022, 2023, 2023 ya. Di sini ada 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Dan di sini ada aktivitas-aktivitas yang nanti akan menjadi aktivitas yang terjadwal ya untuk kalian selama 2 semester ya di tahun akademik 2022-2023. Kemudian berikutnya adalah, nah di sini kita juga ada sistem ya, sistem untuk membentuk pembelajaran yaitu Learning Management System. Di sini dikenal dengan UF-Learn ya. Jadi kalian bisa mempelajari materi-materi yang sudah disiapkan oleh dosen pengajar atau pengampu di dalam sistem pembelajaran. Nanti kalian akan bisa mengakses
maupun melakukan tes maupun ujian yang diberikan oleh dosen pengampu. Kemudian berikutnya adalah sistem informasi akademik yang nantinya ini akan menjadi platform untuk kalian melakukan registrasi akademik seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Registrasi akademik yaitu mencatat uh, mata kuliah ataupun jumlah SKS yang akan kalian ambil pada satu semester ya. Nanti kemudian didiskusikan dengan dosen pembimbing ataupun penasihat akademik masing-masing untuk dilakukan approval. Ya, kalau sudah ada approval dari dosen penasihat akademik, maka KRS-nya sudah registrasi. Namun, perlu diingat juga bahwa registrasi KRS atau registrasi akademik ini diperlukan syarat ya untuk bisa dilakukan, yaitu registrasi keuangan. Nanti keuangan ini kaitannya dengan SPP ya. Nah, apa tadi KRS ya? KRS itu kartu rancangan studi. Jadi, kita menentukan mata kuliah apa saja yang akan kita ambil pada satu semester ya, dengan beban SKS yang berbeda yang setiap semester. Nanti yang harus menjadi 144 SKS ya kalau kalian akan selesai ataupun lulus dari program sarjana. Oke. Kemudian berikutnya adalah adanya perpustakaan digital ya. Ini baru diterima juga berita bahwa perpustakaan kita mendapatkan apresiasi ya dari LLDQ 4 ya, layanan lembaga pendidikan tinggi di wilayah Jabar dan Banten. Oke. Kemudian di sini juga kalian selain beraktivitas dalam pembelajaran, kalian juga akan memiliki aktivitas yang terkait dengan organisasi ya, di mana dengan mengikuti himpunan mahasiswa program studi atau HMPS diharapkan kemampuan berorganisasi kalian bisa terasah ya, karena memang kemampuan ini diperlukan juga untuk bisa terjun dengan baik di dunia nyata ya. Di sini ada arsitektur ya, untuk arsitektur, kemudian ada informatika, teknik elektro, teknik sipil, dan teknik industri. Oke, nanti ini akan lebih dijelaskan lagi oleh nanti badan eksekutif mahasiswa yang ada di fakultas. Kemudian di sini ada dokumentasi ya, seminar prakarya baik yang dilakukan oleh dosen, kemudian juga mahasiswa maupun tenaga kependidikan ya, atau yang disebut juga dengan tenaga administrasi yang membantu pada bidang akademik dan keuangan ya. Nanti ada banyak kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik pada mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknik. Berikutnya juga selain itu ada kegiatan mahasiswa ya. Nanti ada kuliah kerja lapangan ataupun kunjungan kerja ke tempat industri ataupun kerjasama dengan sekolah-sekolah ya. Jadi untuk membantu transfer knowledge ya dengan sekolah-sekolah maupun institusi pemerintahan maupun swasta yang lainnya ya. Jadi kalian juga bisa melakukan, nanti akan ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian juga ini kegiatan program studi ya. Di sini program studi nanti akan ada kegiatan seminar ya, webinar ataupun kegiatan-kegiatan nanti yang terkait dengan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Kemudian di sini juga ini salah satu contoh ya untuk kegiatan kompetisi yang dilakukan oleh
Fakultas Sains dan Teknologi ya. Fakultas Sains dan Teknik. Di sini adalah kolaborasi antara teknik elektro dengan informatika. Jadi membuat robot yang bisa membantu memadamkan api pada bangunan yang terbakar ya. Kita sudah sampai lolos tahap kedua ini kontes robot Indonesia 2021. Oke, nah prinsip ya yang ingin kita terapkan kepada sivitas akademik ya di Fakultas Sains dan Teknik itu ada 4 hal ya, yaitu yang pertama adalah pembelajaran. Ini merupakan kewajiban mahasiswa ya dalam mengikuti pendidikan di Fakultas Sains dan Teknik. Kemudian organisasi diharapkan memiliki kemampuan ataupun belajar tentang organisasi, bagaimana mengelola organisasi, bagaimana bekerja sama, dan bagaimana nantinya akan bisa membuat organisasi ini bermanfaat ya pada lingkungan sekitar. Kemudian perlunya adanya time management ya. Jadi kalian di samping melakukan pembelajaran ya di kelas ataupun tatap muka ya dan berkegiatan organisasi ini harus memiliki manajemen waktu yang baik ya supaya kedua hal ini bisa berjalan dengan seimbang ya. Nanti ini akan bisa kalian diskusikan atau kalian koordinasikan ya dengan seluruh sivitas akademik ya. Jadi dosen-dosen maupun tenaga pendidikan akan membantu ya memberikan solusi. Kemudian yang paling penting juga adalah etik ya. Jadi kami ya ingin mahasiswa aktif maupun nanti lulusannya itu memiliki etika yang baik ya. Etika yang baik ini yang nanti akan menjadi nilai lebih selain kemampuan yang sudah kalian pelajari ya, teknis maupun terkait dengan keilmuan. Ini etika ini menjadi poin penting karena nanti di dunia kerja ataupun di dunia nyata ini akan menjadi nilai yang cukup memperhitungkan ya. Oke, kemudian mungkin sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar Sivitas Akademika Fakultas Sains dan Teknik. Mari kita bersama membangun umat, bangsa, dan negara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.